Halo semua, selamat datang lagi di sesi kita. Hari ini kita mau coba bongkar nih informasi yang udah kita kumpulin soal dua smartphone yang lagi lumayan rame dibahas. Ada Technospark 40 Pro Plus sama Infinix Hot 60 Pro Plus. Oke, misi kita simpel aja. Kita bedah data ini, cari tahu apa sih persamaan utamanya, terus yang lebih penting, bedanya di mana. Biar bisa bantu Anda nih, kalau misalnya lagi nimbang-nimbang antara dua ponsel ini. Siap. Dan ini nih yang langsung kelihatan dari awal ya. Walaupun kesannya beda, saingan gitu, ternyata otaknya sama persis. Dua-duanya pakai prosesor MediaTek Helio G200. Nah, ini jadi menarik kan? Betul banget. Karena kalau mesinnya udah sama, pilihannya nanti pasti lebih ke soal bungkusnya. Desainnya gimana, baterai, layar, fitur ekstra lainnya gitu. Iya. Jadi, ayo kita lihat gimana dua merek ini ngeracik paket yang beda, padahal bahan dasarnya sama. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, yang sama ini. Oke, nah bener banget tadi dibilang, kesamaan di intinya ini fundamental ya. Jadi si Technospark 40 Pro Plus sama Infinix Hot 60 Pro Plus, dua-duanya pakai chipset MediaTek Helio G200. Yang penting dicatat, chipset ini pakai fabrikasi 6 nanometer. Udah lumayan modern lah, efisien. Dan yang lebih penting lagi, arsitektur CPU-nya yang octa-core itu sama GPU Mali G57 MC2-nya. Itu benar-benar identik. Sama persis di keduanya. Oke, jadi CPU sama, GPU sama, proses fabrikasinya juga sama. Persis. Artinya apa nih buat kita, buat pengguna? Berarti nggak usah ngarep ada beda performa yang gimana banget gitu ya, antara Tecno sama Infinix ini buat tugas sehari-hari? Ya, secara teori dan lihat speknya sih gitu. Kemampuan prosesor kasarnya bakal mirip banget. Oke, jadi tenaga kudanya bisa dibilang setara lah ya. Ini langsung nyederhanain satu sisi perbandingan nih. Kalau gitu, pengalaman kayak multitasking biasa, buka tutup aplikasi, sosmed, browsing, atau mungkin main game yang nggak terlalu berat, harusnya rasanya sama aja dong di keduanya. Seharusnya begitu. Sumber kita juga nyebutin skor Antutunya mirip-mirip kan? Sekitar 450.000 sampai 470.000-an gitu. Ini kayak konfirmasi angka aja ya. Tepat. Skor benchmark kayak Antutu gitu kan ngasih gambaran kuantitatif ya. Angka yang deketan gitu ya, makin nguatin kesimpulan kalau performa dasarnya emang selevel. Buat penggunaan umum, kemungkinan besar sih Anda nggak akan ngerasain beda kecepatan yang signifikan antara satu sama lain, cuma gara-gara prosesornya ya. Dua-duanya bakal mampu lah buat nanganin tugas harian kelas menengah. Jadi ya, kalau dari sisi mesin mereka startnya sama. Nah, ini dia. Kalau mesinnya sama, berarti perangnya justru di fitur-fitur lainnya kan? Di sini nih, pilihannya jadi seru. Betul. Mari kita mulai beda-bedanya. Gimana soal bagian yang paling sering kita pelototin? Layar. Sumbernya bilang spesifikasinya lagi-lagi nih kelihatan mirip. Curved AMOLED 6,78 inci, refresh rate tinggi 144 Hz, terus ada proteksi Gorilla Glass 7i, Tecno malah disebut punya resolusi sekitar 1,5K. Sekilas kayak sama lagi nih. Apa rasanya juga bakal sama persis? Nah, itu pertanyaan bagus. Sekilas emang spek utamanya kembar ya. Ukuran, jenis panel, kecepatan refresh, proteksi, tapi pengalaman visual itu nggak selalu cuma soal angka utama itu aja. Bisa jadi ada beda di misalnya tuning warnanya, atau tingkat kecerahan paling tingginya, beda. Oh gitu, kayak pas di bawah matahari gitu misalnya. Nah itu dia, seberapa terang layarnya pas di luar ruangan. Mungkin aja beda implementasi fitur kayak HBM, High Brightness Mode, yang gunanya emang buat itu kan. Oke. Terus sumber Anda juga nyinggung soal potensi fitur kayak PWM, dimming frekuensi tinggi, terutama di Infinix katanya. Ini teknologi buat ngurangin kedipan layar yang nggak kelihatan pas terang rendah. Buat sebagian orang, ini bisa ngurangin mata capek kalau pakai HP malam-malam atau di tempat gelap. Menarik juga tuh. Detail resolusi 1.5K di Tecno juga perlu dilihat lagi ya, itu asli apa upscaling. Intinya sih, walau spek dasarnya mirip, nuansa di kualitas tampilan akhirnya masih mungkin ada. Jadi ya jangan anggap sama persis lah sebelum lihat langsing kalau bisa. Oke, dicatat. Jadi layar mirip, tapi belum tentu rasanya identik. Sip. Lanjut ke sumber tenaganya nih, baterai sama sistem ngecasnya. Di sini data dari sumber Anda mulai nunjukin beda yang lebih jelas nih. Technospark 40 Pro Plus itu 5200 mAh. Sementara Infinix Hot 60 Pro Plus dikit di bawahnya 5160 mAh. Beda kapasitasnya tipis banget ya.
Tipis, betul. Beda 40 mAh gitu di dunia nyata kayaknya nggak akan kerasa banget beda daya tahannya. Paling beda beberapa menit lah. Yang lebih menarik justru cara mereka ngecasnya. Nah, ini dia nih. Dua-duanya sama-sama bisa ngecas tepat 45W pakai kabel. Sama persis. Tapi Tecno kayaknya, wah, nonjolin banget fitur wireless charging 30 watt. Malah ada reverse wireless charging 5W juga. Yap, Artinya, si Tecno ini bisa ngecas perangkat lain, kayak TWS atau jam pinter gitu ya, secara nirkabel, cuma ditempelin di belakangnya. benar. Sementara kalau Infinix, disebutnya ada reverse charging, mungkin pakai kabel kali ya. Sama bypass charging. Bypass charging ini yang buat main game biar nggak panas pas dicolokan. Tapi soal wireless, kayaknya nggak seheboh Tecno. Gitu ya rangkumannya. Tepat sekali. Kecepatan cas kabel 45W bikin mereka setara di situ, tapi strategi fitur tambahannya beda. Tecno jelas banget menjadiin wireless charging nilai jual utama. Ini kan fitur kenyamanan premium ya. Iya sih. Pulang, taruh HP di charging pad, beres. Terus bisa jadi powerbank nirkabel dadakan juga kan, buat TWS misalnya. Itu bonus menarik. Praktis ya. Nah, Infinix di sisi lain, dengan bypass charging itu, kalau beneran ada ya, lebih nyasar ke gamer atau pengguna berat yang sering pakai HP sambil ngecas. Fitur ini kan bikin listrik langsung ke sistem nggak lewat baterai. Jadi ngurangin panas, jaga kesehatan baterai juga kalau sering gitu. Oh gitu cara kerjanya. Jadi ini bukan soal mana yang lebih bagus mutlak ya, tapi mana yang lebih cocok sama kebiasaan Anda. Butuh banget kenyamanan nirkabel, atau lebih perlu solusi buat main game lama sambil ngecas. Pilihannya jelas beda. Beda strategi banget ya pendekatannya. Oke. Sekarang kita geser ke sesuatu yang langsung kerasa pas dipegang. Desain, dimensi, sama bobot. Ini sering jadi penentu nyaman gaknya HP. Sumber Anda ngasih angka begini. Tecno tebelnya sekitar 6,49 mm, dimensi totalnya sekitar 163,9 kali 75,8 mm. Sementara Infinix, ini klaimnya gila sih, super ramping. Sekitar 5,95 mm aja di bagian tertipis. Terus bobotnya juga enteng banget, sekitar 155 gram. Beda tebel setengah mili lebih sama beda bobot, ini signifikan gak sih di dunia nyata? Wah, signifikan banget itu. Di dunia smartphone, beda tebel sepersekian mili aja udah kerasa. Apalagi ini beda lebih dari setengah mili. Dan beda bobot puluhan gram itu jelas banget di tangan sama di saku. Klaim tebel Infinix di bawah 6 mm itu, wah bener-bener impresif sih. Itu masuk jajaran HP paling tipis. Ini bukan cuma angka, tapi langsung ngaruh ke seberapa enak digenggam. Kebayang sih, tipis banget itu. Apalagi buat pakai satu tangan atau lama-lama. Bobot 155 gram juga enteng banget buat layar segede itu. Tecno ya, meskipun masih tipis ya, di bawah 6,5 mm, kemungkinan bakal kerasa lebih padat aja dibanding Infinix. Jadi kalau ngomongin ergonomi, kenyamanan di tangan, portabilitas, ya Infinix jelas punya keunggulan buat Anda yang mentingin HP seringan dan setipis mungkin. Ini beda fisik yang nyata banget, kontras sama mesinnya yang sama. Estetika sama rasa di tangannya pasti beda jauh ya? Pasti beda. Oke, jelas banget bedanya di fisik ini. Nah, selain layar, baterai, casan, sama desain fisik, pasti ada bumbu-bumbu lain dong ya, yang ditambahin masing-masing merek biar produknya makin menarik. Pasti ada. Coba kita kumpulin fitur tambahan atau keunggulan lain dari sumber kita. Buat Tecno nih, selain tadi wireless charging sama wireless reverse, ada sertifikasi IP64. Ini artinya apa buat pengguna? IP64 itu artinya dia tahan debu, terus tahan cipratan air dari segala arah. Bukan buat ngelem ya, tapi kalau kehujanan gerimis atau kecipratan minum gitu, aman lah. Oh, lumayan ya. Ini tingkat proteksi dasar yang praktis buat sehari-hari, bikin lebih tenang pakainya. Oke, jadi ada tambahan durabilitas dasar. Tecno juga disebut punya dual speaker plus dukungan Dolby Atmos. Ini buat suara lebih oke gitu. Betul, 2 speaker, biasanya satu di bawah, satu di earpiece, bikin efek suara stereo. Jadi lebih kerasa ngelilingin dibanding speaker mono. Tambahan Dolby Atmos itu biasanya ada tuning audio khusus, biar kesannya lebih luas, lebih 3 dimensi gitu. Enak buat nonton film atau dengar musik. Oke. Tecno juga mungkin ada fitur-fitur AI tambahan, tapi detailnya perlu dilihat lagi ya. Sip, itu dari sisi Tecno. Sekarang kalau Infinix Hot 60 Pro Plus gimana? Mereka juga punya stereo speaker kan? Tapi sumbernya nyebut ada tuning khusus dari JDL. Ini cuma tempelan merek doang atau ada bedanya? Nah,
Kolaborasi sama merek audio kayak JBL gitu biasanya nggak cuma nempel logo aja sih. Seringnya emang ada tuning profil suara khusus dari insinyur JBL-nya, biar cocok sama karakter speaker HP-nya. Hasilnya bisa jadi profil suara yang, ya mungkin lebih disukai sebagian orang, mungkin bassnya lebih nendang, atau vokalnya lebih jernih, tergantung hasil tuningnya. Bisa jadi nilai plus ya, buat yang peduli audio. Bisa banget. Buat Anda yang sering dengerin musik langsung dari speaker HP, ini bisa jadi pertimbangan. Oke, selain audio, Infinix juga disebut punya NFC. Ini penting buat apa aja biasanya? NFC, wah ini penting banget di Indonesia sekarang. Buat bayar-bayar di kasir, cek saldo atau top up e-money, atau nyambungin perangkat dengan cepat. Udah kayak fitur wajib lah buat banyak orang. Iya juga ya, buat ngetap e-money gampang banget. Nah itu dia. Terus, tadi udah kita bahas juga ya, penekanan kuat Infinix di desain super tipisnya. Plus, katanya pakai material premium, kayak framenya aluminium, belakangnya nanofiber atau fiberglass gitu. Ini lebih ke arah gaya dan kesan mewah ya. Bener banget. Pakai aluminium buat rangka itu langsung kasih kesan kokoh sama premium dibanding plastik. Terus material belakang kayak nanofiber atau fiberglass itu sering dipakai buat bikin tekstur unik, bobot ringan sama tampilan yang beda dari kaca atau plastik biasa. Ini semua bagian dari usaha Infinix buat bikin citra HP yang nggak cuma tipis enteng, tapi juga kerasa premium pas dipegang dan dilihat. Ditambah tadi perhatian ke kenyamanan mata kayak potensi PWM dimming, nambah lagi nilainya. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, kedua HP ini, Technospark 40 Pro Plus sama Infinix Hot 60 Pro Plus, intinya nawarin tingkat performa yang mirip banget, karena mesinnya sama persis, si Helio G200 itu. Jadi buat kecepatan buka aplikasi, scrolling sosmed, nonton video, main game ringan yang nggak akan kerasa beda jauh lah. Gitu kan ya? Tepat sekali, fondasi performanya sama plek. Makanya, keputusan Anda milih antara keduanya, kemungkinan besar nggak akan soal siapa yang lebih ngebut. Jawabannya, ya dua-duanya sama ngebutnya buat penggunaan umum. Jadi pilihannya geser ke fitur-fitur di luar prosesor itu. Mana nih paketnya yang lebih bikin Anda srek? Jadi fokusnya ke fitur pelengkap ya? Betul. Coba deh pikirin lagi prioritas Anda apa. Apakah kenyamanan tanpa kabel dari wireless charging, sama bisa ngecas TWS nirkabel itu penting banget, plus ada ketenangan pikiran dari IP64? Kalau jawabannya iya, mungkin Technospark 40 Pro Plus lebih pas buat kebutuhan itu. Oke. Atau apakah Anda tipe yang sangat menghargai HP yang rasanya tipis banget dan enteng di tangan? Material premium sama estetika desain itu penting. Kualitas audio dengan sentuhan JBL itu menarik. Atau mungkin Anda sensitif sama kedipan layar dan fitur kayak PWM dimming kalau beneran ada jadi nilai plus. Kalau pertimbangan ini yang lebih berat, nah Infinix Hot 60 Pro Plus nawarin daya tarik yang beda. Jangan lupa NFC juga ya, di Infinix. Nah iya, jangan lupakan juga detail kayak NFC di Infinix yang buat sebagian orang bisa jadi krusial banget. Ini benar-benar contoh menarik ya, gimana dua produk bisa dibangun dari fondasi sama, tapi nawarin nilai yang beda banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah nyimak penelusuran kita, bandingin Technospark 40 Pro Plus sama Infinix Hot 60 Pro Plus ini berdasarkan rangkuman sumber yang ada. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru dan bantu memperjelas fitur mana sih yang paling penting buat Anda pribadi. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan lagi. Kita udah lihat nih, dua HP ini mesinnya sama, tapi paketnya beda. Desain, casan, bahan, audio, proteksi, macam-macam. Ini jadi mikir ya, seberapa besar sih pengaruh fitur-fitur tambahan ini buat nentuin nilai sebuah HP di mata Anda, pas performa intinya udah setara. Apakah desain yang super tipis atau kenyamanan wireless charging atau tuning audio dari merek terkenal itu cukup bikin satu HP kerasa lebih baik dari yang lain, padahal ngebutnya sama aja. Buat Anda pribadi nih, nilai tambah di luar sekedar kecepatan prosesor itu apa sih yang paling Anda hargai pas milih HP sekarang? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya ya.